Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu dan memahaminya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridwanmu lah yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hikmah yang ke berapa, Bu? 3, Masya Allah. Alhamdulillah, masih ingat ya, masih terus ya. Dan Ustadz harapkan ini jangan hilang materinya ya. Nanti dijilid menjadi sebuah buku. Jadi ada 6 kitab yang sudah saya buat. Ini baru jilid pertama, kitab pertama ya. Jadi mohon jangan hilang. Ada yang kedapatan, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Biasa saya fotokopi 80 eksemplar. Ini bulan Ramadan saya nggak perkirakan, Masya Allah ya, jemaahnya membludak sampai keluar-keluar. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kedepannya saya fotokopi yang tidak mendapatkan. Jadi ini hikmah yang kedua. Ini sudah saya fotokopi juga ya, yang bulan lalu, yang lalu. Bagi yang belum mendapatkan ini bisa diambil nanti ya, hikmah yang kedua. Baik, sebelum kita lanjuti hikmah yang ketiga, kita ulang sedikit hikmah yang kedua. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini hikmah yang kedua ya Bu ya. Yang lalu, yang minggu yang lalu, bulan lalu, beliau mengatakan, kehendak Anda kepada tajrid atau mengkhususkan diri untuk beribadah semata-mata, di samping Allah mendirikan, meletakkan Anda di dalam asbab,
atau usaha lain adalah merupakan syahwat yang tidak nampak atau dilihat. Nah, jadi kalau kita sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah di kedudukan asbab, asbab ini selain dia berusaha, juga dia beramal ibadah. Ya, hatinya tenang dan tentram, dan bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini kedudukan asbab. Jadi kalau dia mau berhenti ibadah, ya, kalau dia mau berhenti bekerja, hanya semata-mata beribadah seperti wali-wali Allah, orang-orang soleh, rezekinya datang dari segala macam arah, itu namanya syahwat. Syahwat ini adalah keinginan nafsu yang tersembunyi. Syahwat ini adalah apa-apa yang diinginkan nafsu, itulah syahwat. Dan itu tidak baik. Nah, sebaliknya kata al-Imam, kehendak Anda kepada asbab, di samping Allah mendirikan Anda di dalam tajrid, berarti turun dari hikmah atau hasrat yang maha tinggi. Jadi kalau seseorang sudah didudukkan di maqam tajrid, ini para wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang yang sudah dekat kepada Allah, ya. Jadi dia beramal ibadah saja, zikir saja. Nah, sudah nggak kerja lagi. Adapun rezeki sudah datang dari segala macam arah, ya. Nah, kemudian jangan turun ke maqam asbab, yaitu dia kerja lagi. Nah, itu namanya apa? Itu namanya turun dari hikmah atau hasrat yang tinggi, yang mulia. Jadi kalau Allah sudah mendudukkan dia di maqam kedudukan yang mulia, yaitu maqam tajrid, ya. Jadi jangan turun lagi di maqam di kedudukan asbab. Itu namanya turun dari hikmah atau cita-cita atau keinginan yang maha tinggi. Nah, itulah kaji kita yang lalu, ya, hikmah yang kedua. Dan juga tambahan lagi, bila seseorang misalnya berdagang, kemudian dalam berdagang itu hatinya tenang, bisa menjalankan perintah Allah, ya, meninggalkan larangan Allah, jangan dia pindah ke usaha lain. Kalau dia pindah ke usaha lain, nanti semakin jauh dia dari Allah, semakin terbengkalai ibadahnya. Jadi kalau Allah sudah mendudukkan, menetapkan, mentakdirkan dalam usaha dagang, udah dagang saja. Nah, ini manajemen hatinya supaya hatinya tidak galau, tidak risau, hatinya tidak sempit, ya, ketika dia ingin pindah ke usaha lain. Baik, kita masuki hikmah yang ketiga. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena fotokopinya tidak begitu lengkap, ya. Ada yang belum dapat, tapi insya Allah nanti yang belum dapat di bulan depan nanti akan saya fotokopi lebih banyak hikmah yang ketiga. Baik, coba lihat Bu materinya. Syekh Al-Imam hikmah yang ketiga. Ya. Nanti di hikmah yang kedua ada yang kurang paham ditanyakan lagi. Ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Kita lihat penjelasannya. Betapapun tinggi hikmah atau keinginan kita dalam berikhtiar, dalam berusaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita,
namun tidak akan dapat menembus ketentuan qadar Allah, takdir Allah. Nah, ini perhatikan Bu, supaya kita tidak stres, sengsara, menderita. Bagaimana manajemen hatinya? Ketika cita-cita kita kuat, keinginan kita kuat, kehendak kita kuat, kemudian apa yang kita cita-citakan tidak terjadi, apa yang kita inginkan tidak terkabul, apa yang kita kehendaki tidak terwujud. Macam mana manajemen kolbunya agar hati kita bisa tenang? Masya Allah. Enak ya Bu ya manajemen hati ya? Enak gak Bu? Enak, tenang. Macam mana manajemen hatinya? Nah, manajemen hatinya, manajemen kolbunya, timbulkan kesadaran dalam hati bahwa di situ ada takdir Allah, di situ ada ketentuan Allah. Jadi betapapun kuat cita-cita kita, kemauan kita, ya, tidak bisa mengalahkan pada ketentuan Allah. Sadar kita akan hal itu, maka hati kita akan tenang dan tentram. Kita nggak akan gelisah. Jadi katakan dalam hati, ketika apa yang kita inginkan belum terwujud, ketika doa kita belum terwujud, terkabul, katakan dalam hati, oh iya, sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah, sudah kehendak Allah. Itu setan menjauh, hawa nafsu terkekang dan lemah dan tidak minta bagiannya, sehingga Allah memberikan ketenangan, ketentraman ke dalam hati kita. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak manage, tidak tata hati kita seperti itu setan mendekat. Kita akan diganggu setan, diganggu hawa nafsu, diganggu jin. Akhirnya hati kita galau, hati kita nggak tenang dan nggak tentram. Ustaz, saya mau bunuh diri Ustaz. Nauzubillah. Ada jemaah. Kenapa dia bisa sampai bunuh diri Bu? Mau bunuh diri? Karena dia nggak pintar menata hatinya ketika mendapat cobaan hidup. Kalau dia pintar dan cerdas, dia akan katakan dalam hati, oh iya, musibah yang menimpaku ini sudah merupakan takdir Allah, ketentuan Allah. Masya Allah. Akhirnya setan menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang. Ingat musuh kita kan 3 itu, hawa nafsu, setan, dan jin. Jadi kalau kita paham dan sadar akan hal ini, maka kita akan selamat. Kemudian berikutnya Bu, perhatikan lagi Bu materinya. Kita boleh berkehendak, tetapi kehendak kita tidak akan mampu mengalahkan kehendak Allah. Tengok kan? Kita boleh berkehendak, Allah boleh berkehendak, kita boleh berkehendak, Allah berkehendak. Yang terjadi kehendak siapa? Kehendak Allah. Masya Allah. Enak kan? Ustaz, kakiku mau sembuh, aku sakit, tapi Allah maunya kita tidak sembuh. Yang terjadi kehendak siapa? Masya Allah. Dan gak akan bisa mengalahkan kehendak Allah kepada kehendak kita. Kehendak Allah itu mutlak, kehendak kita tidak mutlak. Enak kan? Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Itulah sebabnya mengapa kita harus menanamkan keyakinan akan qada dan qadar Allah. Kan rukun iman bukan Pak Haji? Percaya kepada qada dan qadar. Kalau nggak percaya, gugur iman kita, betul kan? Takdir baik dan takdir buruk kan? Itu harus kita yakini. Kepahitan, kemanisan yang terjadi sama kita itu ketentuan Allah. Allah yang buat. Masya Allah. Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar ketika mendapat kepahitan hidup. Ya. Apa yang bisa kita buat? Kalau Allah membuat kita pahit hati kita, apa?
Selain kita minta tolong kepada yang membuat, ya Allah, Engkau yang mentakdirkan, Engkau yang membuat, ya Allah, tolong cabut kembali. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi jangan stres, jangan kecewa, jangan sakit hati. Suami belum taat, anak belum taat, ya istri belum taat, sakit nggak sembuh-sembuh, ya Allah. Nah, ini pentingnya manajemen hati. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat kalau kita terampil menata hati kita. Tapi kalau kita nggak terampil menata hati kita, siap-siaplah kita menjadi permainan para syaitan, para jin dan hawa nafsu. Kemudian berikutnya Bu, lihat lagi Bu. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus menanamkan keyakinan akan qada dan qadar Allah. Gunanya agar kita tidak menyesal dan stres manakala tidak mampu meraih cita-cita kita, dan tidak kecewa serta putus asa manakala menemukan kegagalan. Tengok itu. Jadi ketika kita gagal meraih cita-cita, ketika kita gagal meraih apa yang kita inginkan, katakan dalam hati, ini manajemen hatinya. Oh, ini sudah merupakan takdir Allah. Sebelum bumi ini ada, sebelum alam ini ada, sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis di kitab Lauh Mahfuz. Ya. Mati kita, rezeki kita, jodoh kita, dan apa yang kita jalankan di dunia ini, itu semuanya sudah tertulis dan sudah diciptakan oleh Allah, sudah selesai. Adapun kita sekarang ini tinggal menjalani aja. Nah, kalau sudah begitu, kita mau bilang apa? Kita bisa apa? Betul kan? Kita hanya bisa pasrah, tawakal. Tentu juga dibarengi ikhtiar usaha. Ingat Bu, ikhtiar usaha tidak memberikan bekas, tidak menghasilkan apa-apa. Yang memberikan bekas, yang menghasilkan, yang menciptakan adalah Allah. Kenapa kita disuruh usaha dan ikhtiar? Agar menjadi ladang amal, pahala. Betul kan? Masya Allah. Jadi kerja itu Bu, itu bukan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Kerja itu kan ibadah. Kerja itu perintah Allah. Kenapa Allah memberitakan kita kerja? Agar menjadi ladang amal, agar menjadi ibadah. Adapun hasil, Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan. Jadi tidak boleh bergantung, bersandar kepada kerja kita. Ustaz, saya udah kerja pagi pulang malam, saya nggak dapat duit. Stres dia. Ada kan Bu? Jawablah Bu, ini udah sahur tadi kan, kosong. Ada kan Bu? Bukan ada lagi, banyak. Ya. Ustaz, saya udah masak sahur, enak lagi masakannya, tapi sama suami saya hanya sedikit aja dimakan. Ada kan Bu? Ada, banyak. Tapi di sini enggak. Stres dia, enggak dipuji, enggak dimakan banyak sahurnya, makanannya. Ini karena ibu itu bergantung, bersandar kepada usahanya, kepada makanannya, kepada kepintarannya. Oh, aku kan tukang masak, pastilah suamiku senang, pastilah banyak makannya dan tambah. Nah, jadi ketika suami tidak banyak makannya, tidak memuji, dia kecewa dan sakit hati. Oh, berlaku besok aku masak sedikit aja katanya. Nah, ya, jadi jangan bergantung, bersandar kepada kemampuan kita, kepintaran kita, amal ibadah kita, kerja kita. Tapi bergantunglah hati ini kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Masya Allah, enak hidup ini. Dia nggak stres, dia nggak kecewa, dia nggak sakit hati ketika apa yang dia lakukan tidak dipuji, ketika apa yang dia lakukan tidak dibayar, ketika apa yang dia buat tidak dihormati. Masya Allah, subhanallah, nikmat kali ini karunia. Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, karunia Allah. Namanya belajar tentang hati ya.
Kemudian berikutnya Bu, mana lagi Bu? Saya mengetes Ibu nih, jangan pulang ngantuk ya. Yang alaikum ini pasti nggak ngantuk karena tentang hati, enak, nikmat, lezat. Gimana sekarang Bu? Gimana Bu? Firman Allah, betul? Pinter, alhamdulillah. Ya, insya Allah kalau udah selesai dikaji alikam ini sampai hikmahnya 246 hikmah. Wah, subhanallah. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur ya Bu ya. Amin. Saya takut nanti ustaznya di luar innalillahi ya. Jangan sampai lah ya Bu ya. Mudah-mudahan selesai. Saya ingin selesai nanti. Kalau saya tidak mati, meninggal dunia tenang, nanti amalnya mengalir ke saya. Ibu juga begitu. Ilmu yang bermanfaat, amalnya nanti mengalir ke ibu, pahalanya kepada bapak-bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Enak ya. Ini juga fotokopi saya wakafkan ya. Boleh jadi saya nggak tahu mana yang diterima ya Bu ya. Nah boleh jadi dengan saya mewakafkan ilmu saya ini, ada kertas ini saya pakai kopi, ini yang diterima oleh Allah amal ibadah saya. Ya mungkin ceramah saya mungkin ada yang ria, ada yang nggak ikhlas, ya kan? Ada yang pamer, dan kita nggak tahu. Betul Pak? Ya. Makanya jangan pelit, jangan bakhil. Ini Ramadan, mari kita berwakaf, berinfak. Ya, pahala amal sunnah itu berlipat ganda seperti amalan wajib. Jangan sia-siakan Bu. Ada nggak jaminan Bu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi? Tolong jawab. Ada nggak jaminan Bu? Ya Allah, nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Untuk itu manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Berbanyak amal ibadah, ya banyak baca Quran, ya banyak berinfak, berwakaf. Ini masjid kita yang sangat bagus. Ya, mari kita makmurkan. Ya Bu ya. Tengok Ustaz ini. Nggak ada bekera-bekera, udah kasih fotokopi. Insya Allah Allah akan kasih ganjaran, Allah akan kasih balasan. Jangan pelit, jangan bakhil. Kemudian berikutnya, lihat Bu, firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 51. Sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Tengok itu kata Allah. Ya. Jadi semuanya sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Tidak ada takdir yang lain, ketentuan yang lain itu tidak ada. Ya. Kemudian firman Allah yang lain dalam surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan dia telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Tengok itu kata Allah. Betul kan Bu? Nah, ini sekarang kita berkumpul di sini. Itu sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita bisa mendengarkan ceramah ini. Jadi kita nggak akan merasa mulia, merasa hebat, merasa bersih. Ya. Ini sebab ini sudah ketentuan Allah semuanya. Nah ini manajemen hatinya agar kita tidak timbul ujub dan sombong. Bahwa kita bisa mendengarkan ceramah, bisa ibadah, ini karena bantuan Allah, pertolongan Allah, kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya kan Bu? Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, pena sudah kering dan lembaran pun sudah dilipat. Artinya sudah tertulis semua, sudah selesai. Jadi ketika anak kita belum taat, katakan dalam hati, ini manajemen kalbunya. Oh iya, sudah tertulis di kitab Mahfuz. Anakku belum taat, suamiku lincah lagi. Nah, tengok itu. Hati kita tenang. Coba Bu amalkan. Saya bisa ngomong gini karena saya sudah amalkan. Ya, ada rasa beban rasanya kalau saya tidak mengamalkan. Itu setan menjauh. Kalau setiap kejadian kita kaitkan kepada Allah, tapi kalau tidak kita kaitkan kepada Allah setiap kejadian, yakinlah, nggak tenang hati kita, galau hati kita. Ustaz, saya diputusi pacar. Oh, kalau pacaran haram itu. Pantas hatimu nggak tenang.
bergantung kepada pacarmu dan cintamu. Jangan pacaran, putuskan dia. Nggak boleh pacaran. Dan berikutnya, maksudnya suratan takdir semua orang sudah tertulis. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Menjawab Nabi, yaitu bahwa engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kemudian. Dan juga engkau beriman dengan qadar baik dan buruk. Tengok Bu, kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kita dihina, dicaci, dijauhkan, dilecehkan, sakit hati kita, itu semua sudah ketentuan Allah. Manis dan pahit adalah dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmati mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap orang itu dikumpulkan pembentukannya dalam rahim ibunya dalam waktu 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi sekerat daging juga dalam waktu 40 hari. Setelah itu diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan menetapkan 4 perkara. Tengok itu Bu, ya kan Bu, menetapkan 4 perkara. Apa itu Bu? Yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Yang pertama, rezeki. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, kita nggak akan tamak dan rakus terhadap rezeki, dan kita nggak akan kepingin rezeki orang pindah ke kita. Banyak kali duitnya, mudah-mudahan pindahlah uangnya ke aku. Kita nggak akan seperti itu, dan kita nggak akan rakus. Yang pertama, rezekinya sudah ditetapkan, kemudian ajalnya mati, kemudian umurnya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah merahmati. Semua sudah selesai ditentukan. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya saja aku melakukan seperti ini, saya akan begini dan begini jadinya. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Ini manajemen hatinya ketika kita menginginkan dan tidak terjadi. Ketika kepahitan datang kepada kita, ketika kita gagal dalam pekerjaan, dalam cita-cita kita. Dan jangan katakan seandainya jikalau umpama. Rasulullah SAW bersabda, jangan katakan seandainya umpama, andai kata, ketika terjadi sesuatu kepada dirimu, itu akan membuka pintu masuk setan. Naik kereta naik kereta, dia belok kanan, jatuh. Aduh, seandainya aku belok kiri, tentu nggak akan jatuh. Udah jelas jatuh, ya nggak mungkin lagi. Jadi jangan katakan seandainya jikalau umpama, itu membuka masuk pintu setan. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan. Ini manajemen hatinya. Masya Allah, nikmat kali ya. Tenang hati. Allah maunya gitu, kita maunya gini. Yang terjadi kemauan siapa Bu? Kemauan siapa Bu? Kemauan Allah. Allah mau anak kita soleh, kita mau anak kita soleh, taat. Tapi Allah mau anak kita belum taat. Yang terjadi kemauan Allah. Tinggal kita aja yang taat Bu. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Tinggal kita aja yang taat sebagai orang tua. Nanti kan Allah lihat, oh ini hambaku sebagai orang tua, dia berusaha untuk anaknya taat dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak bertobat. Nanti Allah akan balikan anak kita menjadi anak yang taat. Betul? Buah dari ketaatan orang tua. Masya Allah. Ini manajemen hatinya. Ustaz, stres aku Ustaz. Anakku susah kali Ustaz dibilangin. Apalagi bapaknya nggak beri contoh. Payah kali ibadah. Merokoknya aja yang kuat. Itu nggak nyindir ya Pak ya, maaf ya.
ibadahnya nggak kuat, merokoknya kuat, 1 hari sebungkus. Oh, hebat sekali itu. Stres dia, Bu. Jadi mimpi kalau anak mau taat, orang tuanya nggak taat. Tengok dulu, Bu. Tolong catat, Bu. Mimpi kalau anak mau taat, orang tuanya nggak taat, itu nggak akan bisa. Jadi kalau anaknya mau taat, kalau istrinya mau taat, suaminya mesti taat dulu. Kalau suaminya mau taat, istrinya mesti taat dulu. Boleh jadi karena ketaatan si suami atau si istri, suami menjadi taat, buah dari ketaatan si istri. Dan buah dari ketaatan orang tuanya, Allah akan membolak-balikkan dan memberikan hidayah kepada anak menjadi anak yang taat. Betul kan? Betul, Bu? Stres. Jadi jangan terlalu, ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Jangan hati, akal, pikiran terlalu fokus kepada keburukan si anak dan keburukan suami. Kalau itu yang kita lakukan, stres kita. Tapi fokuslah hati, fokuslah hati dengan keburukan diri, sehingga kita akan terbantu untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan Allah akan kasih jalan. Ini manajemen kolbunya, enak manajemen hati. Makanya selamat hidup kita, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bu ya, belajar ini, Bu ya, manajemen kolbu ya, Bu ya. Jangan Ramadan aja yang ramai enggak, tapi di luar Ramadan juga ramai kok. Kan seperti kayak sholat Jumat, Masya Allah, tabarakallah. Saya senang kali kalau ngisi di sini ya. Tempat lain juga ramai juga. Di sini Masya Allah. Ini ciri-ciri kampung yang berkah. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Kemudian berikutnya sampai mana, Bu? Ayo sampai mana? Saya mengutasi Ibu. Halaman 2, betul? Ya, yang nggak dapat jangan kecewa. Nanti pertemuan yang akan datang saya fotokopi balik. Buktinya ini kan saya fotokopi nih banyak nih, hikmah yang lalu yang kedua. Yang pertama pinjam sama kawannya lah ya. Yang pertama pinjam sama kawannya. Ya. Atau nanti bisa di WA saya